Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Adalah sebuah kebahagiaan kita diperjumpakan kembali dalam menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 2 September 2022, yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada syukur limpah terima kasih, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan ruang dan waktu bagi kami menikmati persekutuan dalam nama-Mu. Adalah hal yang indah, Tuhan berkenan akan memperdengarkan suara Tuhan kepada kami, mengajak kami untuk menemukan kebahagiaan kami hanya di dalam Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang pencemooh, perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tema renungan kita ialah berbahagialah. Saudara, sering kita mendengar orang mengatakan seperti ini. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Ungkapan yang lazim ini tentu diaminkan oleh mereka yang telah mengalaminya. Memang bersyukur adalah kunci bahagia, namun itu bukanlah satu-satunya. Mazmur 1 memberikan wejangan tentang kebahagiaan dengan menggunakan dua cara pengungkapan kalimat negatif dan kalimat positif. Penggambaran ini dimaksudkan untuk membuat jelas dan terang dua pilihan jalan hidup, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Setiap orang harus memilih. Seorang tidak bisa memilih untuk hari ini dengan mengikuti jalan orang benar dan pada hari berikutnya mengambil jalan orang fasik. Nasihat ini ditempatkan pada pasal 1 kitab Mazmur untuk memperkenalkan sejak awal isi dan maksud kitab Mazmur, yakni menjadi makanan rohani yang akan membuat orang percaya terus mengalami pertumbuhan, menikmati kebahagiaan hidup dari kesetiaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat 1,
Pemazmur mengungkapkan 3 level dan tahapan dalam perkembangan sikap terkait dengan pilihan yang negatif. 1, yaitu mendengar nasihat. 2, berdiri dalam posisi mempertimbangkan untuk ikut berbuat dosa. Dan 3, bergabung menjadi bagian dari kelompok pendosa yang disebut pencemooh. Ini sama artinya dengan ikut berkancang dan mencemooh siapapun yang tidak mau bergabung, terutama mereka yang hidup menurut firman Tuhan. Karena itu, mawas dirilah, janganlah membiarkan diri tergiring bagi nasihat orang yang menyesatkan, apalagi mempertimbangkan untuk memilihnya dan melakukannya. Tetaplah menikmati kebahagiaan hidup dalam kesetiaan mendengar dan mentaati firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Berikanlah kesempatan bagi kami Tuhan untuk memilih jalan orang benar, sehingga kami hidup dalam kebahagiaan di dalam Engkau. Jangan biarkan kami condong mengikuti jalan-jalan orang yang hidup tidak Tuhan kenan, sebagai orang yang sesat, sebagai kelompok pencemooh. Kami berharap firman-Mu membangun iman kami untuk selalu memilih jalan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami bisa membawa dalam doa akan keadaan kami semua. Mungkin ada yang sedang mengikuti ibadah ini yang dalam keadaan sakit, ataupun ada keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, termasuk jemaat yang dalam pergumulan karena sakit. Pandanglah mereka dalam kasih-Mu Tuhan, ulurkan pengasihan-Mu. Semoga ada perubahan dari waktu ke waktu. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Di dalam itu semua, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Sertai umat-Mu yang akan melakukan aktivitas hari ini, baik yang bekerja di rumah ataupun di luar rumah, semuanya dijalani dengan baik. Anak-anak kami dalam kuliah ataupun belajar, Engkau memberikan semangat mengejar akan masa depan. Kami berdoa Bapa di sorga, Engkau ada untuk orang-orang tua kami yang sudah dalam keadaan lansia. Semoga sekalipun umur bertambah dan fisik kadangkala menurun, kami yakin Tuhan ada untuk orang-orang tua kami. Engkau ada di masa-masa bergumul karena pandemi COVID. Semoga kami tetap menaruh pengharapan bahwa saatnya pandemi ini lalu daripada kami. Terima kasih untuk keadaan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Berharap satu saat nanti pandemi COVID-19 lalu daripada kami. Kami berdoa Bapa di sorga, mendoakan keluarga kami masing-masing. Semoga keharmonisan, cinta kasih selalu ada dan menetap di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Jika ada yang bersukacita, ingatkan mereka bermegah dalam nama Tuhan. Bersukacita untuk hari kelahiran, kenaikan pangkat, kelulusan dari bangku kuliah, dan berbagai berkat lain. Ingatkan tahu mengucap syukur hanya kepada Tuhan semata. Bapa di sorga, ini doa kami. Kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita di hadapan Tuhan saat ini. Tetaplah merindukan persekutuan dalam nama-Nya, dan Tuhan akan selalu ada bersama dalam engkau menjalani kehidupan ini. Salam sehat untuk semua.